Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 639. Stefan melihat lukisan itu sejenak. Sorot matanya semakin lama menjadi semakin serius. Olivia menggambarnya dengan sangat baik. Hanya saja, Olivia sengaja menggambar hatinya di luar, bahkan menggambar hatinya dengan sangat kecil. Apakah maksudnya Stefan berhati sempit? Picik, berpikiran sempit. Di belakang gambar Stefan ada air. Apakah itu danau atau kolam? Selain itu, apa arti lingkaran di atas permukaan air? Di bawah air tidak ada gambar ikan. Kalau ada gambar ikan, bisa jadi artinya ikan sedang mengeluarkan gelembung. Di belakang kolam ada gambar sebuah hati. Stefan yang tak kunjung mengerti berjalan sambil memegang julisan itu. Dia terus mengamati lukisan itu. Dia terus mengamati dan berpikir, apa maksud Olivia melukis seperti ini? Sosok pria di dalam lukisan adalah Stefan. Kalau begitu, apa arti air dan lingkaran? Dimas sedang menunggu Stefan di bawah. Begitu melihat pria itu datang, dia segera menyapa, "Pak Stefan." Stefan hanya bergumam pelan. Pada detik berikutnya, dia menyadari Dimas sedang melihat lembaran kertas di tangannya. Dia pun masuk ke mobil dan berkata, "Olivia yang gambarkan untukku." Dimas tidak melihat dengan jelas lukisan itu. Namun, kalau itu lukisan Olivia, maka itu pasti lukisan yang bagus. Lukisan Bu Olivia pasti sangat bagus, puji Dimas. Iya, dia gambar aku sampai seolah-olah kelihatan kayak di foto. Stefan bersandar di kursi mobil. Matanya tak berhenti menatap serangkai lingkaran di permukaan air. Stefan, ditambah hati dan apa lagi? Air jadi keruh, kalau begitu. Stefan punya hati yang keruh. Dimas yang tidak mengerti spontan berseru. Kemudian, dia menoleh dan bertanya pada Stefan, "Pak Stefan bilang apa?" Dimas sepertinya mendengar Stefan berkata, Stefan punya hati yang keruh. Apakah Stefan sedang memarahi dirinya sendiri? Atau Dimas yang salah dengar? Nggak ada apa-apa. Jalan saja, aku lagi buru-buru. Setelah memahami makna lukisan Olivia, Stefan pun menghela napas dengan berat. Kemudian, dia melipat kertas itu dengan hati-hati. Meski Olivia sedang memarahinya, bagaimanapun itu pertama kalinya Olivia melukisnya. Lukisan itu sangat berarti, dia harus menyimpannya baik-baik. Tring. Ponsel Stefan berdering lagi. Kali ini, Reiki yang meneleponnya. "Stefan, kamu lagi di rumah atau sedang dalam perjalanan bisnis lagi?" "Lagi di jalan. Benar-benar kerja keras. Akhir pekan begini masih harus bepergian," ujar Reiki dengan nada bersimpati. "Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain." Stefan bicara dengan nada ketus. Stefan berkata kalau dia tidak harus kembali ke perusahaan pada akhir pekan. Namun, urusan di sana belum ditangani dengan baik. Selain masalah kantor cabang, Stefan juga harus menjenguk beberapa karyawan yang terluka. Masalah ini harus ditangani oleh Stefan atau Reiki sendiri. Terutama karena masalah sudah menyangkut nyawa. Untung saja, karyawan yang terluka berhasil diselamatkan. Stefan melakukan perjalanan bisnis untuk membereskan kekacauan. Kemudian, dia akan mengubah semua yang bisa diubah dari manajemen kantor cabang. "Stefan, kamu sudah lihat lukisan istrimu?" "Sudah." "Bagaimana perasaanmu?" "Gambarku terlihat sangat nyata. Boleh dibilang, Olivia sudah mengukir aku di dalam hatinya. Dia sangat mencintai aku, makanya dia bisa gambar aku dengan sangat baik," ujar Stefan dengan acuh tak acuh. "Ternyata bisa dijelaskan dengan cara seperti ini juga," kata Reiki. "Lalu lingkaran dan hati di lukisan itu, kamu mengerti maksudnya?" "Mengerti. Istriku nggak tega marahi aku secara langsung. Jadi dia menggunakan lukisan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah beri aku muka, biar aku nggak merasa terlalu malu. Ternyata Olivia benar-benar sangat suka sama aku. Mau marah saja nggak tega marahi aku secara langsung." "Stefan, kamu ini benar-benar, ya."
Bisa-bisanya kamu mengartikan lukisan yang memarahi kamu menjadi arti yang lain. Kamu lagi cemberut. Lukisannya sudah kamu robek. Bab 640. Stefan berkata dengan ketus, kamu harap aku pasang wajah cemberut. Untuk apa aku cemberut? Sekalipun Olivia marah secara langsung di depanku juga nggak apa-apa. Memukul adalah bentuk rasa sayang. Memarahi adalah bentuk rasa cinta. Dia mencintaiku, makanya dia marahi aku. Kalau dia nggak ada perasaan apapun padaku, lihat aku saja terasa buang-buang waktunya saja. Dia nggak akan marahi aku. Istriku pertama kali lukis aku. Bagaimana aku bisa robek lukisannya? Aku akan bingkai lukisan itu dan simpan baik-baik. Tunggu aku tua nanti, aku akan keluarkan lukisan itu dan terus melihatnya. Betapa indahnya. Kalau kamu benar-benar bingkai lukisan itu, kamu benar-benar nggak tahu malu, kata Reiki. Aku nggak hanya akan bingkai lukisan itu. Aku juga akan menggantungnya di kamarku dan Olivia. Biar pagi dan malam aku bisa lihat lukisan itu, kata Stefan dengan suara berat. Lukisan itu akan mengingatkan Stefan agar jangan selalu berhati sempit. Jangan bertengkar dengan Olivia hanya karena masalah kecil. Sehingga membuat Olivia marah, sedih dan menangis. Reiki mengerutkan bibirnya, kamu berani gantung di dinding kantormu. Kenapa aku harus gantung di sana? Lukisan yang dibuat istriku untuk aku adalah milik kami berdua, harus gantung di kamar, gak boleh dilihat orang lain. Lebih baik kamu lupakan lukisan itu. Sudah. Aku nggak ngobrol lagi, mau tidur. Stefan tidak istirahat yang cukup selama 2-3 hari terakhir. Ya sudah, tidur sana. Reiki langsung menutup telepon. Reiki mengira Stefan tidak dapat memahami makna mendalam dari lukisan Olivia. Oleh karena itu, dia sengaja menelepon Stefan. Dia mengira akan ada kesempatan untuk menertawakan Stefan. Siapa sangka, Stefan tidak hanya memahami makna lukisan itu. Stefan bahkan bisa berbalik memamerkan cinta antara mereka berdua. Memang cocok jadi suami istri, sama-sama punya cara pikir yang berbeda dari orang lain. Olivia tidak tahu kalau Stefan pulang semalam karena tahu dia pergi minum-minum. Sekarang pria itu akan terbang ke kota lain lagi. Olivia akhirnya dibangunkan oleh suara dering ponselnya. Begitu bangun, Olivia merasa sakit kepala. Dia berusaha menahan sakit di kepalanya dan mengambil ponselnya untuk mengangkat telepon. Non Olive, ini aku. Non sudah bangun. Buka pintu sebentar buat Bibi. Bi Lesti, toh. Sebentar, Bi. Aku keluar sekarang. Olivia melihat ke sekelilingnya sebentar dan memastikan kalau dia bangun di rumahnya sendiri. Pasti Junia yang mengantarnya pulang semalam. Olivia bangun sambil menahan rasa sakit di kepalanya, lalu pergi membukakan pintu untuk Bi Lesti. Selain Bi Lesti, ada Odelina dan Russell juga. Kak, Olivia langsung memanggil kakaknya ketika melihat Odelina berdiri di depan pintu sambil menggendong Russell. Odelina membawa anaknya ke dalam rumah. Dia langsung berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Olivia bertanya kepada Bi Lesti dengan suara pelan, kakakku tahu aku pergi minum. Kamu nggak usah tanya Bi Lesti. Aku masih bisa cium bau alkohol di badanmu. Olivia menjulurkan lidahnya. Pakaiannya sudah diganti. Namun, karena dia belum mandi, dia masih bisa mencium bau alkohol ketika dia mengendus. Kak, aku pergi bareng Junia. Lagi pula, aku hanya minum 2 gelas, nggak banyak. Olivia berjalan ke sofa dan duduk di samping kakaknya. Kemudian, dia menggendong Russell. Russell, mulut tante bau. Bahkan Russell pun merasa jijik. Anak itu segera merangkak kembali ke pangkuan ibunya. Sedangkan Olivia hanya bisa tertawa dengan canggung, tante baru saja bangun, belum cuci muka. Sekarang tante pergi mandi dulu. Tante janji nanti tante akan jadi wangi lagi. Cepat pergi mandi sana. Ganti bajumu juga. Amelia bilang nanti dia akan datang jemput kita. Oh iya, ya, aku lupa. Hari ini kita akan pergi ke rumah tante.
Olivia berdiri dan bergegas kembali ke kamarnya. Bilesti tahu Olivia belum makan. Oleh karena itu, dia diam-diam pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Olivia. 10 menit kemudian, Olivia keluar dari kamarnya. Selagi kakaknya tidak memperhatikan, dia menyelinap ke dapur dulu dan bertanya dengan suara pelan, "Bi, semalam Stefan ada pulang, iya?" Tadi malam, Olivia bermimpi sepanjang malam. Semua mimpinya berkaitan dengan Stefan. Dia bermimpi pria itu kembali dan memeluknya. Melihat Olivia yang mabuk, Stefan terlihat sangat sedih. Bab 641. Olivia juga bermimpi Stefan mengatakan banyak hal padanya. Namun, dia sama sekali tidak mendengar apa yang pria itu katakan. Dalam mimpinya, Olivia menyuruh Stefan untuk bicara lebih keras, karena dia tidak dapat mendengar suara Stefan. Akan tetapi, Stefan hanya membuka dan menutup mulutnya berulang kali. Olivia tidak dapat memahami sepatah kata pun. Hal itu membuatnya sangat risau. Bilesti menoleh dan menatap Olivia sebentar. Kemudian, dia berbalik dan terus melakukan pekerjaannya. Kemarin sore, aku antar kakak Non dan Russell pulang ke rumah. Tadi malam aku juga menginap di sana. Aku benar-benar nggak tahu dan Stefan pulang atau enggak. Olivia menepuk dahinya sendiri. Oh iya, iya. Bilesti nggak pulang. Aduh, kepalaku sakit banget. Bi, bantu aku buatkan sup untuk meredakan pengar boleh, nggak? Nggak, deh. Aku ambil obat pereda sakit saja. Nggak tahan lagi sakitnya. Olivia bergegas keluar dari dapur. Kemudian, dia pergi ke kamar tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil kotak obat dan mengeluarkan obat pereda sakit di dalam kotak. Setelah itu, dia mengeluarkan obat dan hendak memasukkan obat itu ke dalam mulutnya. Sakit kepala, kan? Tiba-tiba terdengar suara Odelina. Olivia kaget sampai tangannya gemetar. Obat di tangannya pun jatuh. Aku kurang tidur, makanya sakit kepala. Abis minum obat juga akan reda, ujar Olivia. Karena kakaknya sudah melihatnya, Olivia pun mengambil obat lagi dan minum obat itu secara terang-terangan. Sudah berapa kali aku bilang jangan minum. Kamu nggak kuat minum. 1-2 gelas saja sudah buat kamu mabuk. Kamu selalu anggap angin lalu kata-kataku. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kamu kira Stefan nggak ada di rumah, nggak ada yang awasi kamu, jadi kamu boleh minum sepuasnya. Odelina merasa tidak tega tapi juga marah. Dia menarik telinga adiknya dan berkata, kalau Stefan pulang, aku akan kasih tahu dia. Biar lain kali kalau dia keluar kota lagi, dia bisa bawa kamu juga. Pokoknya kemana-mana harus bawa kamu. Supaya kamu nggak pergi minum selagi dia nggak ada di rumah. Kak, dia keluar demi pekerjaannya. Untuk apa aku ikut dia pergi? Aku hanya minum 2 gelas, nggak banyak. Masih saja mau bohong. Kamu kira aku nggak tahu? Padahal nggak kuat minum, tapi suka minum-minum. Nggak ada yang awasi kamu pasti minum banyak gelas. Odelina memarahi adiknya sambil berjalan menuju dapur, minta Bilesti buatkan sup pereda pengar untukmu. Aku tahu kakak yang paling sayang sama aku. Kakakku adalah kakak terbaik di dunia. Nggak usah banyak omong. Odelina memelototi adiknya. Pada saat Olivia sedang makan, Odelina pergi ke balkon dan melihat jemuran belum diangkat. Odelina pun mengangkat pakaian Stefan dan berkata pada Olivia, Stefan sudah pergi beberapa hari. Kamu ini malah nggak bantu dia angkat jemurannya. Loh, kok masih basah? Pencahayaan di sini bagus, kok. Balkon rumahmu menghadap ke timur. Begitu matahari terbit, kamu bisa jemur bajumu. Padahal sudah dijemur selama beberapa hari. Kenapa bajunya masih basah? Sudah 2 hari tidak hujan. Meski cuaca agak dingin, sesekali ada sinar matahari di siang hari. Rumah kontrakan Odelina tidak seterang rumah Olivia. Setelah dijemur sepanjang hari, pakaiannya dan Russell pasti kering. Olivia spontan berkata,
Stefan jarang jemur baju di balkon yang ini. Di kamarnya ada balkon kecil. Dia sering jemur di sana. Odelina menjemur pakaian itu lagi sambil berkata, kalau bajunya nggak dijemur di sini, lalu ini baju siapa? Baju kamu. Celana panjang ini seharusnya punya Stefan. Lagi pula, ini celana pria. Olivia. Olivia ke balkon sambil membawa mangkuk. Kemudian, dia langsung tercengang. Ternyata itu benar-benar celana panjang Stefan. Selain itu ada kemejanya, Stefan. Selain itu ada kemejanya, bahkan ada celana dalamnya. Tumben, seingatku dia jarang jemur pakaiannya. Lagi pula, sebelum dia keluar kota, aku bantu dia mengepak barang bawaannya. Aku yakin gak ada bajunya yang lagi dijemur di luar. Bab 642. Odelina melirik adiknya, memangnya bajunya bisa jalan sendiri, jemur sendiri di sini. Lagi pula, ini masih basah. Seharusnya baru dicuci semalam atau pagi ini. Jangan-jangan, dia benar-benar pulang semalam. Gumam Olivia. Apa katamu? Nggak apa-apa. Kak, lihat bunga yang aku tanam. Cakep, nggak? Kakak lihat bunga saja dulu. Aku mau habiskan makananku dulu. Olivia kembali ke meja makan sambil membawa mangkuknya. Kemudian, dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Junia dan bertanya padanya, Junia, kapan aku mabuk tadi malam? Abis mabuk, kalian berdua yang antar aku pulang, bukan? Kenapa sepanjang malam aku mimpi Stefan pulang ke rumah? Ya, aku nggak kangen sama dia, kok. Ada bajunya dijemur di balkon rumahku. Bajunya masih basah. Jangan-jangan, aku nggak mimpi. Dia benar-benar pulang. Balas pesanku saja. Jangan telepon. Kakakku ada di sini. Kalau dia dengar dan tahu aku bertengkar dengan Stefan, dia pasti khawatir lagi. Sejak Odelina bercerai, hal yang paling dia takuti adalah adiknya akan terpengaruh olehnya. Pernikahan adiknya juga tidak bahagia. Oleh karena itu, Odelina sangat mengkhawatirkan hubungan antara Olivia dan suaminya. Junia segera membalas, kamu minum banyak banget, makanya kamu mabuk. Sejak aku kenal kamu, tadi malam aku baru lihat kamu pecahkan rekor minum paling banyak dalam satu malam. Suamimu memang ada pulang. Tadi malam begitu kamu mabuk, aku bawa kamu keluar dari bar. Kemudian, aku bertemu suamimu di depan pintu masuk bar. Dia langsung gendong kamu. Aku bahkan nggak sadar. Tentu saja, dia yang antar kamu pulang. Kamu nggak bermimpi. Kamu benar-benar merasakan keberadaannya. Dia benar-benar pulang, kok. Aku rasa kamu sudah terlalu mabuk, jadi kamu nggak ingat apa yang terjadi. Olivia. Olivia berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, Stefan benar-benar pulang. Aku nggak ingat apa yang terjadi. Aku kira itu hanya mimpi. Dia juga mengatakan banyak hal sama aku. Dia komat kami terus, kayak kakek-kakek saja. Junia terlalu malas untuk mengetik. Oleh karena itu dia mengirim pesan suara. Kamu baru bangun. Pak Stefan nggak ada di rumah. Oh ya, tadi malam aku sempat tanya pada Reiki. Reiki bilang Pak Stefan harus kembali ke kota tempat dia melakukan perjalanan bisnis. Dia bilang Pak Stefan bertanggung jawab atas masalah di sana. Pak Stefan harus urus semuanya sebelum pulang ke sini. Olive, dia panik banget saat tahu kamu ke bar dan mabuk. Dia tinggalkan pekerjaannya di sana dan pulang ke sini dengan tergesa-gesa. Aku rasa, dia masih sangat peduli sama kamu. Olivia mengecilkan volume suara ponselnya sedikit sebelum mendengarkan pesan suara dari Junia. Ternyata, Stefan benar-benar pulang. Hanya saja, pria itu pergi tanpa menunggu Olivia bangun. Stefan sangat sibuk. Karena Olivia pergi ke bar dan mabuk, Stefan bergegas kembali ke kota Mambera. Olivia tidak tahu harus merasa terharu, atau mengatakan dirinya sendiri keras kepala dan suka berulah. Namun, bagaimana Stefan tahu kalau Olivia pergi ke bar? Meski Olivia bertemu dengan Reiki di bar, lalu Reiki bisa memberitahu Stefan.
Dengan jarak sejauh itu, Stefan tidak mungkin bisa kembali dalam waktu sesingkat itu, bukan? Stefan pasti sudah menerima kabar sebelumnya sehingga dia bisa kembali lebih awal. Stefan sendiri yang bawa aku pulang. Kamu nggak ikut? Tanya Olivia. Pak Stefan sendiri yang pergi jemput kamu. Dia bahkan sewa mobil. Sopir mobil itu Dimas, sopir pengganti yang tinggal di area apartemenmu itu. Olivia teringat ketika dia mandi tadi, dia tidak mengenakan pakaian yang kemarin. Berarti setelah kembali ke rumah, seseorang membantunya ganti baju. Bilesti tidak ada di rumah, nenek juga kembali ke rumahnya sendiri. Junia pun tidak ikut dengannya. Kalau begitu, apakah Stefan yang membantunya ganti pakaian? Pada saat dia mabuk dan tidur lelap, Stefan membuka semua pakaiannya. Apakah Stefan melakukan sesuatu padanya? Bab 643. Tring. Ponsel Olivia berdering, telepon dari Amelia. Olivia berhenti mengobrol dengan Junia. Dia mengangkat telepon dari Amelia terlebih dahulu. Olivia, kamu tinggal di mana? Lotus Residence. Oke, aku ke sana sekarang juga. Aku lagi di depan tokomu, tapi hari ini kamu nggak buka. Oke, aku bagikan titik lokasi rumahku. Aku dan kakakku juga sudah siap pergi. Amelia menjawab dengan gumaman pelan. Setelah Olivia mengirimkan titik lokasinya, Amelia menggunakan ponselnya sebagai navigasi. Kemudian, dia pergi ke Lotus Residence. Amelia selalu mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Pada saat dia berada di persimpangan dan hendak masuk ke jalan raya, dia hampir menabrak sebuah mobil Maybach. Kedua mobil mengerem tiba-tiba. Amelia menurunkan jendela mobilnya. Sopir mobil lainnya juga menurunkan jendela mobil. Kemudian, Amelia memberi isyarat agar orang itu mundur dulu, supaya Amelia bisa belok dulu. Namun, sopir itu tidak langsung menanggapi Amelia. Sopir itu malah menoleh untuk melihat orang yang duduk di kursi belakang mobil. Ada apa? Tanya Jonas dengan lembut. Mobil itu nggak mau mengalah, dia minta kita mundur. Jonas membuka sedikit tirai mobil. Setelah melihat keluar sebentar, dia menutup tirai lagi dan berkata pada sopirnya, itu anak dari keluarga Sanjaya. Dia sangat arogan. Mundur saja, biarkan dia lewat. Jonas mengelola cabang Verda Group di kota Mambera. Biasanya dia berurusan dengan bos-bos besar dalam dunia bisnis kota Mambera. Meskipun dia tidak memiliki hubungan bisnis dengan Sanjaya Group. Karena Verda Group bekerja sama dengan Aditama Group. Sedangkan hubungan Aditama Group dan Sanjaya Group tidak baik. Oleh sebab itu, Jonas tidak memiliki hubungan bisnis dengan Sanjaya Group. Namun, Jonas tetap mengenal sosok-sosok penting dalam dunia bisnis kota Mambera. Kepala keluarga Sanjaya saat ini adalah Aksa. Aksa sendiri dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi istrinya. Tidak masalah jika tidak mengenal Aksa. Namun, Jonas harus mengenal Tiara. Jangan sampai tidak sengaja menyinggung istri Aksa dan mendapat balas dendam dari Aksa. Kemudian, Jonas juga harus mengingat seperti apa wajah Yuna, ibu Aksa. Meski Yuna tidak pernah menjadi kepala keluarga Sanjaya, dia memulai kariernya di Sanjaya Group dari karyawan paling kecil sampai mendapatkan jabatan tinggi dengan usahanya sendiri. Suaminya saja tidak sehebat dia. Selama ayah Aksa menjabat sebagai CEO, banyak hal ditangani sendiri oleh Yuna. Oleh karena itu, Yuna juga bukan orang yang boleh disinggung. Terakhir, Amelia. Dia adalah orang yang disukai semua orang. Amelia memiliki temperamen yang buruk. Jika seseorang memprovokasinya, dia dapat membuat orang itu kehilangan muka tidak peduli apapun status orang itu. Jonas lihai dalam bisnis. Namun, dalam kehidupan sehari-hari dia justru orang yang sangat lembut. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Dia tahu watak Amelia cukup keras, jadi dia tidak ingin melawan Amelia dalam hal-hal sepele. Memangnya kenapa kalau dia mengalah? Amelia adalah seorang perempuan.
Jonas merasa perempuan harus didahulukan. Baik, sopir Jonas mulai memundurkan mobil. Beberapa mobil pengawal di belakang juga ikut mundur. Begitu Amelia melihat sopir itu memberi jalan, dia pun berterima kasih pada sopir itu dan pergi dengan cepat. Setelah masuk ke jalan raya, baru jalan sejauh 200 meter. Amelia harus berhenti lagi karena lampu lalu lintas. Kemudian, mobil Jonas berhenti di jalur lain, tepat di sebelah mobil Amelia. Amelia melihat mobil itu sebentar, tapi dia hanya bisa melihat sopir mobil itu. Bagian belakang mobil ada tirai. Kalau orang yang duduk di kursi belakang tidak membuka tirai, Amelia tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana. Tadi sopir mobil itu enggan mengalah dari Amelia. Karena mobilnya berjalan lurus, sedangkan Amelia berbelok dari persimpangan. Orang yang duduk di belakang itu yang bersedia mengalah dan membiarkannya lewat dulu. Bab 644. Setelah lampu hijau, mobil Jonas jalan lebih dulu. Amelia sempat melihat nomor plat mobil itu. Dalam hati berpikir, mobil siapa itu? Beberapa mobil hitam di belakang itu mobil pengawal, bukan? Di kota Mambera, selain Stefan, siapa lagi yang suka membawa rombongan saat bepergian? Amelia tidak bisa memikirkan orang lain selain Stefan. Aksa tidak suka membawa pengawal. Kadang-kadang kakaknya hanya akan membawa 2 pengawal. Tidak seperti Stefan, yang pengawalnya sampai dibagi menjadi 2 shift. Setiap shift ada 8 orang. Jadi setiap kali Stefan muncul, kemunculannya selalu membuat orang merasa seperti ada seorang raja akan datang. Olivia tidak tahu Amelia bertemu dengan Jonas di jalan. Setelah dia mengirimkan titik lokasi kepada Amelia, dia mengirim pesan lagi kepada Junia. Dia memberitahu Junia kalau dia akan pergi ke rumah tantenya untuk lebih mengenal keluarga tantenya. Setelah itu, Olivia berpikir sebentar lalu mengirim pesan kepada Stefan. Stefan mungkin masih di pesawat, karena pria itu tidak membalas pesannya. Suasana hati Olivia seketika menjadi buruk. Nggak mau balas ya nggak usah balas. Aku nggak peduli, gumam Olivia. Olivia memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kemudian, dia berdiri dan membawa mangkuk ke dapur untuk dicuci. Kak, luka di wajahmu dioles pakai obat, nggak? Tanya Olivia. Sudah, kok. Nggak tahu deh bakal meninggalkan bekas luka atau nggak. Lukanya nggak dalam, nggak bakal meninggalkan bekas luka. Odelina berjalan ke arah dapur sambil menggendong Russell. Dia pun berdiri di depan pintu dapur dan melihat adiknya cuci piring. Olive, apakah kamu merasa aku terlalu lembut hati? Kakak maafkan mereka karena Russell. Selain itu, sekarang mereka tahu kita punya tante. Lain kali mereka nggak akan berani main tangan lagi. Cuma kak, aku rasa mantan mama mertuamu sudah menyesal. Sejak awal dia sudah menyesal. Tapi dia menyesal karena nggak rela kehilangan aku sebagai menantunya. Dia nggak rela anaknya kasih aku uang. Sekarang aku dan Roni sudah bercerai. Terserah mereka mau apa. Saat bicara, Odelina menerima telepon dari nomor yang familiar tapi juga terasa asing. Mau dibilang familiar, Odelina tidak mengingat seluruh nomor telepon itu. Dibilang asing, Odelina pernah mengangkat telepon dari nomor itu. Odelina, ini aku. Begitu Odelina mengangkat telepon, terdengar suara manja Yeni dari ujung telepon lainnya. Ada apa? Odelina telah memblokir nomor semua anggota keluarga Pamungkas. Namun, dia tidak memblokir nomor Yeni. Nggak ada apa-apa. Aku boleh tambahkan nomor WhatsApp kamu, nggak? Yeni selalu bicara dengan nada manja. Odelina langsung mengerutkan kening. Bu Yeni, bisa nggak kamu ngomong dengan nada biasa? Odelina bukan Roni, yang suka mendengar suara manja Yeni. Yeni terdiam sejenak, lalu berbicara dengan biasa. Odelina, aku ingin tambahkan WhatsApp kamu. Boleh, nggak? Bu Yeni, kamu ini belum bangun tidur atau sudah gila? Kamu mau tambahkan WhatsAppku? Apa yang bisa kita bicarakan? Odelina,
Aku nggak takut kamu mau bilang aku sombong. Aku hanya ingin tahu setelah cerai dan meninggalkan Roni, apakah kamu masih bisa jalani kehidupan yang baik? Oh iya, kalian hemat-hemat pakai uang 2 miliar yang kamu dapatkan itu. Uang sebanyak itu lama baru habis, kok. Odelina tidak terbawa emosi karena kesombongan Yeni. Dia justru menjawab dengan tenang, kita masih tinggal di kota yang sama. Kalau kamu ingin tahu, kamu masih bisa cari tahu. Kamu tunggu saja, aku dan anakku akan jalani kehidupan yang sejahtera. Aku justru mau ingatkan kamu. Jadi orang jangan terlalu sombong. Kalau enggak, kamu akan berakhir dengan sengsara. Yeni terkekeh, bagaimana, dong? Aku ini dari dulu memang sangat sombong. Sejak aku masuk ke Wilen Elektro, aku sudah tahu tentang kamu. Mereka bilang dulu kamu sangat hebat, sangat serasi. Aku cemburu padamu. Makanya aku ingin mengambil semua milikmu, cerita bersambung.